Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di saat ini saya Stevina Yoga Mandagi. Saya adalah peserta diklat calon kepala sekolah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menampilkan video tentang gelar karya diklat calon kepala sekolah Minahasa Selatan tahun 2020. Di saat ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat ini, yang merupakan karya-karya, kajian-kajian yang telah saya dapatkan ketika melaksanakan kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Amurang. Kemudian peningkatan kompetensi yang saya laksanakan di Sekolah Magang 2, yaitu SMP Katolik Aquino Amurang. Nah, tahapan-tahapan dalam kegiatan RPK di SMP Negeri 2 Amurang, ya, saya bisa jelaskan seperti ini. Jadi yang pertama adalah tahapan sosialisasi rencana proyek kepemimpinan, baik kepada kepala sekolah maupun kepada dewan guru atau teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, mempersiapkan ATK. Setelah itu melaksanakan kegiatan workshop selama 2 hari. Itu dalam kegiatan pengembangan kompetensi dari teman-teman guru yang ada di SMP Negeri 2 Amurang. Dalam kegiatan workshop ini, langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah pembukaan workshop, kemudian pelaksanaan dan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 26 dan 27 Oktober 2020 yang lalu. Kemudian dalam kegiatan pelaksanaan itu ada sesi tanya jawab, kemudian ada diskusi, setelah itu ada presentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian saya bisa jelaskan di sini, setelah presentasi saya melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dalam hari ini ada beberapa instrumen yang saya berikan baik kepada guru maupun kepada siswa yang menyangkut tentang monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan RPK, kemudian tentang hasil belajar siswa dan pembelajaran student well-being. Kemudian setelah itu 2 hari dilaksanakan, pada kegiatan berikutnya adalah penutupan. Nah, setelah penutupan saya melaksanakan kegiatan monef untuk hasil belajar siswa dan monef untuk student well-being. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan bahwa ketika kegiatan monef dianalisis, khususnya kegiatan pelaksanaan dan kemampuan kompetensi guru di dalam memahami tentang workshop ini, di mana berjudul peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan model-model pembelajaran, maka saya mendapatkan sesuai dengan analisis yang ada bahwa akan ada siklus kedua. Dan siklus kedua ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan tutor sebaya, di mana ada 5 rekan guru yang belum terlalu paham, yang belum terlalu terampil di dalam memilih dan mengembangkan model-model pembelajaran. Oke, setelah itu tahap RPK selesai selama 2 hari, dan saya sekarang pindah ke penjelasan tentang kegiatan peningkatan kompetensi di Sekolah Magang 2. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari dinas untuk melaksanakan PK di sekolah SMP Katolik Aquino Amurang. Nah, sesuai dengan hasil AKPK saya, yang terendah itu adalah kompetensi manajerial, di mana penyusunan pembuatan RKS, RKT, dan RKAS. Kemudian saya harus mengkaji tentang MONEF, monitoring dan evaluasi kegiatan program. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan ketika melaksanakan PK ini adalah, yang pertama adalah sosialisasi kegiatan PK sesuai dengan SK dari Dinas Pendidikan Minsel, yaitu menyerahkan surat tugas kepada Kepala Sekolah SMP Katolik Aquino sebagai Kepala Sekolah mentor 2 saya. Kemudian setelah itu saya melaksanakan tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Yang pertama tentang profil daripada sekolah SMP Katolik Aquino Amurang. Kemudian saya mengkaji tentang bagaimana menyusun RKS, bagaimana menyusun RKT dan RKAS sesuai dengan EDS atau evaluasi dari sekolah.
Setelah itu wawancara tahap kedua, ya, masih mengkaji pada dokumen satu, buku atau laporan dari sekolah. Kemudian wawancara yang ketiga mengenai masalah bagaimana seorang kepala sekolah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi khususnya di SMP Katolik Aquino Amurang. Nah, yang saya wawancarai adalah kepala sekolah mentor 2 dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Ya. Di sini saya wawancarai 2 sebagai perbandingan untuk hasil kajian saya tentang manajerial. Ini wawancara dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, jadi setelah ini hasil yang saya dapatkan dari kedua kegiatan RTL ini, baik RPK maupun PK adalah sebagai berikut. Saya bisa jelaskan di sini. Hasil untuk kegiatan RPK adalah susunan RPP dari teman-teman guru sesuai dengan diskusi kelompok, bagaimana menyusun model-model pembelajaran, memilih model-model pembelajaran, mengembangkan model-model pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan. Dan kemudian hasil dari PK, ya, atau keluaran dari kegiatan PK itu adalah saya setelah mendapatkan hasil, ya, hasilnya adalah kajian saya tentang manajerial, bagaimana menyusun RKS, RKT dan RKS khususnya di sekolah magang 2. Kemudian saya juga mendapat kajian tentang bagaimana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah setiap 1 atau 2 tahun sekali. Di dalam kajian deskripsi ini saya bisa mendapatkan pembelajaran yang banyak tentang bagaimana menyusun, bagaimana melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di sekolah. Jadi saya sebagai calon kepala sekolah merasa sangat bersyukur dalam kegiatan diklat ini karena saya banyak mendapatkan pengetahuan, saya banyak mendapatkan keterampilan tentang bagaimana mempersiapkan seorang kepala sekolah, baik dari segi kepemimpinannya, manajerialnya, maupun kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi. Demikianlah paparan saya, demikianlah penjelasan saya tentang gelar karya diklat calon kepala sekolah Minsel tahun 2020. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan ATK atau alat dan bahan serta hasil yang saya dapatkan di kegiatan RPK dan PK. Kita menuju ke ruang karya saya. Jadi yang pertama saya menyiapkan selain alat-alat seperti printer, laptop yang saya gunakan dalam kegiatan workshop, juga ada ID card. ID card yang digunakan dalam kegiatan workshop selama 2 hari. Kemudian ada buku panduan, ya ini buku panduannya seperti ini. Kemudian ada tayangan PowerPoint, ya, tayangan PowerPoint dan narasumber yang saya sudah print, ya. Kemudian ada materi, ya. Ini adalah materi tentang model-model pembelajaran yang berupa modul yang diberikan kepada para peserta. Nah, hasil dari kegiatan RPK ini adalah bentuk RPP. Ya, bentuk RPP-nya seperti ini. Ya, saya bisa berikan contoh saat ini adalah bentuk RPP untuk mata pelajaran prakarya dan mata pelajaran matematika. Nah, dalam kegiatan RPK juga saya melaksanakan satu langkah, yaitu melaksanakan kegiatan pre dan post, ya, untuk boleh mengevaluasi kemampuan kompetensi dari teman-teman yang sedang mengikuti workshop. Nah, di sini ada lembar soal untuk pre dan lembar soal untuk post test. Nah, yang terakhir pada kegiatan PK, ya, pada kegiatan PK saya sudah mendapatkan atau saya sudah menyusun matriks kajian kompetensi manajerial di SMP Katolik Aquino. Bukti fisiknya seperti ini. Jadi saya sudah menyusun format berupa bahan kajian yang saya dapatkan di sekolah magang 2. Oke. Teman-teman dan fasilitator yang saya hormati, demikianlah penyajian pemaparan saya, ya, Estefina Yokomandagi
sebagai peserta diklat CKS Minahasa Selatan